Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini, tanggal 17 November, judul renungan kita, Kerendahan Hati. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai 17. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Dasar kepercayaan ke-16, perjamuan Tuhan. Sang guru membuat pelayanan pembasuhan kaki untuk menandakan pembaharuan pembasuhan, untuk menyatakan kesediaan untuk melayani satu sama lain dalam kerendahan hati seperti Kristus, dan untuk menyatukan hati kita dalam kasih. Ibadah perjamuan kudus terbuka bagi semua orang Kristen yang percaya. Tata cara kerendahan hati, nama kuno untuk kebaktian pembasuhan kaki, adalah salah satu kepercayaan yang membedakan umat Advent dari denominasi lainnya. Sebagian besar telah berhenti melakukan bagian dari kebaktian ini jika mereka pernah melakukannya. Beberapa masih menawarkannya sebagai berkat tambahan pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Seperti baptisan dan perjamuan kudus, ini adalah simbol dari kebenaran yang jauh lebih besar, tetapi dalam kasus ini, tindakan itu sendiri sangat di luar pengalaman kita yang biasa, sehingga rasa malu dan ketidaknyamanan atas tindakan itu sendiri dapat mengalihkan perhatian kita dari makna yang lebih besar. Tidaklah mudah untuk membasuh kaki seseorang. Kita cenderung meminta seorang teman dekat atau anggota keluarga untuk melayani bersama kita, sehingga kita tidak akan merasa nyaman. Kenyataannya adalah, dengan menghindari kebenaran yang lebih dalam, yang mungkin dibawa oleh ketidaknyamanan, kita kehilangan banyak berkat, bahkan dari membasuh kaki anggota keluarga. Siapakah yang paling perlu kita pelajari untuk melayani dalam kerendahan hati dan kasih? Keluarga dan teman-teman kita sendiri tentu saja. Ini adalah sebuah paradoks. Karena kita tidak merasa konyol atau malu dengan orang yang dekat dengan kita kehilangan berkat yang seharusnya dibawa oleh tindakan tersebut. Anak-anak, perhatikan kembali ayat di atas. Yesus tidak hanya berkata, "Basuhlah kaki seperti yang aku lakukan." Kita tidak bisa berkata, "Oh, kami membasuh kaki, jadi kami mengikuti langkah Yesus." Coret yang itu dari daftar periksa. Dia berkata, "Hiduplah seperti aku, lakukanlah hal-hal yang aku lakukan. Perlakukanlah orang lain seperti aku memperlakukan mereka. Jadilah seperti hamba seperti aku. Aku meninggalkan tempatku yang seharusnya dan mengenakan dagingmu, pakaianmu, memakan makananmu, dan menunjukkan kepadamu
bahwa Bapakku dan aku mengasihimu. Sekarang aku pergi. Lakukanlah apa yang telah aku lakukan dan hiduplah dengan penuh berkah. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Hamba Tuhan, saya tahu bahwa saya tidak sama sekali seperti Engkau dalam hal ini. Pelayanan yang berhasil saya lakukan bercampur aduk dengan kebanggaan akan kerendahan hati saya. Basuhlah kaki saya lagi, bawalah saya lagi, jadikanlah saya seperti Engkau. Amin.